hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal berapa itu mulainya? Agustus. Berarti dia bulan Juli tinggal di mana? Kan begitu. Secara logikanya antara anak sama bapaknya pun dalam keterangannya menurut ahli ahli tadi juga sudah dibacakan ada sedikit ada perbedaan gitu. Itu petunjuk-petunjuk yang ada. Gitu. Soal ciri-ciri fisik yang disebutkan di daftar DPO dengan kemudian ciri-ciri fisik yang Peggy Setiawan miliki itu bagaimana? Yang tidak sama katanya. Oh ya, itu udah kita jawab tadi. Udah kita jawab semuanya bahwa apa yang kita sampaikan itu ya seperti itu. Situ. Terpidana yang lain dari yang 7 ya, terpidana yang ada sekarang ditangani oleh kami, ya kan? Termasuk dari yang sekarang Peggy berlangsung, kami melihat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Kan gitu kan. Antara lain kejanggalan-kejanggalannya adalah kesaksian-kesaksian yang dihadirkan sebagai bukti di pra-peradilan ini. Yang menurut kami justru sedang dipertanyakan oleh kita kan. Prosesnya dari tahun 2016 sampai hari ini. Ya kan. Kemudian penetapan Peggy menurut kami juga banyak kejanggalan. Kami konfirmasi lagi kepada ayahnya Peggy barusan, dari tahun 2016 Peggy itu tidak pernah pindah tempat tinggal. Kenapa mesti sulit mencari Peggy selama 8 tahun? Itu pertanyaan yang menurut kami cukup mendalam lah buat kami selaku kuasa hukum gitu kan. Dia nggak pindah-pindah rumah. Kalau alasannya nanti ada hal-hal yang lain menurut kami juga cukup aneh. Kemudian yang menjadi dasar berikut adalah cukup anehnya buat kami ya. Peggy belum pernah dipanggil menjadi tersangka. Ya. Belum pernah diperiksa menjadi tersangka. Betul. Tiba-tiba dijadikan DPO. Ini kan menjadi keanehan buat kami gitu kan selaku kuasa hukum. Harusnya kan dipanggil dulu menjadi tersangka, mangkir dia, lalu menghilang, barulah dimasukkan ke DPO. Ini menurut hukum acara hukum kita ya secara formil. Ini kami hanya bertanya-tanya saja ada apa gitu kan. Ya tentu karena ini sudah berlangsung dan proses ini sedang berjalan ya kita ikuti sajalah ya kan. Kami selaku kuasa hukum karena kami terkait nih ya kepada upaya hukum yang akan kami lakukan bersama dengan tim dari Pradi ya kan. Kami akan lakukan banyak hal untuk menegakkan keadilan. Itu aja nggak ada lain-lain. Kami ingin menegakkan, mengembalikan keadilan, mencari kebenaran. Kalau memang di dalam perjalanan nanti kami menemukan bahwa memang mereka ini terpidana yang klien kami ini bersalah, kami pun tidak akan sungkan-sungkan mengakui bahwa mereka bersalah. Yeah. Tapi bila mana di dalam perjalanan ini kami menemukan ada ketidakadilan dan salah penerapannya dan kejanggalan-kejanggalan itu tidak bisa dijawab, dan menurut kami sampai hari ini makanya kami memilih dan memutuskan untuk mendampingi, ini belum terjawab dan kami sedang menggali. Itu sebabnya kami hadir. Nah kemudian dari hasil jejak digital seperti itu, kemudian ditemukan forensik segala macam yang mengidentifikasikan bahwasannya Peggy Setiawan adalah Peggy Peron yang dimaksud oleh Polda. Seperti apa? Ini cukup menarik ya. Kalau kita melihat mengikuti perkembangan kasus yang terjadi, di antara 8 terpidana yang 1 kan sudah bebas, Saka. 7 ini seumur hidup masih di dalam. 1 ini tambah Peron sekarang. Mereka ini didakwa 340 pembunuhan berencana. Ketika didakwa berencana artinya ada satu waktu tertentu mereka berkumpul bersama merencanakan. Ini harus mencari catat. Kenapa ini penting buat Peggy? Karena ternyata kami dalami yang mengenal Peggy itu, yang mengaku mengenal itu dari para terpidana itu hanya Sudirman, teman SD-nya. Kemudian ada siapa si Teguh. Yang lain tidak kenal. Itu pun katanya mengaku. Sini. Bawa.